Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar firman lagi. Dan biarlah kita semakin belajar, semakin kita lebih dekat lagi kepada Tuhan dan mengerti rencana Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih, syukur kami naikkan kepada Tuhan, memberikan kesempatan kepada kami untuk kami belajar firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami semakin berakar, bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita bicara tentang firman Tuhan, ya, yang juga menyangkut di dalam usia kita, usia yang sudah lansia. Puji Tuhan. Setiap orang akan memasuki masa lansia, yaitu lanjut usia. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu lansia. Ya. Mengapa saya ingin menyampaikan lansia? Ya, tentang lansia maksud saya, karena lansia ini ada di dalam firman Tuhan. Ya, kita buka bersama-sama di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, sampai masa tuamu, sampai memutih rambutmu aku tetap dia. Firman Tuhan mengatakan begitu kepada yang disampaikan Yesaya. Nah, ini kan bicara tentang usia yang tidak muda lagi, ya paling tidak di atas 60 begitu ya. Lansia memang terbagi beberapa kelompok, ada lansia madya, ada lansia yang memang lansia 60 ke atas, ada lagi lansia yang di atasnya 60 lebih begitu, ada 3 bagian. Tapi kali ini kita bicara yang lansia saja, yang 60 ke atas. Nah, orang tua itu kan atau usia 60 ya, itu tidak bisa ditipu lagi dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat ya. Lalu penglihatan menjadi terang, jalannya menjadi cepat, bekerjanya menjadi semangat ya. Tidak bisa ditipu lagi, pasti kondisi secara fisik akan menurun. Kekuatannya semakin melemah. Rambutnya yang tadi hitam menjadi putih. Berwarna sendiri tanpa harus disemir menjadi putih. Ya. Apapun usaha kita untuk kita menjadi kuat lagi seperti usia 35, waktu kita umur 60, sia-sia. Karena tenaga tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibohongi bahwa kita sudah umur atau sudah lanjut usia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur, kita baca sejenak ya, Mazmur 37 ayat yang ke-25 dikatakan begini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Firman Tuhan mengatakan begitu. Waktu kita sudah memasuki usia 60, tentu kita ini merasa ringkih. Apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan adalah lamban adanya. Tidak bisa secepat itu, geraknya tidak bisa cepat. Tetapi firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya 46 itu menyatakan bahwa sampai kita memutih rambut kita, Tuhan tetap menggendong, yang artinya Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Dia tetap menjadi perlindungan para lansia. Amin Bapak Ibu. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah waktu dia mengatakan sampai memutih rambutmu aku tetap dia. Dan sampai masa aku akan menggendong kamu. Ya, bukan berarti digendong, tidak.
tetapi disertai, dilindungi oleh Tuhan. Saya merasakan perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan saya percaya yang saya rasakan Bapak Ibu Saudara sekalian juga merasakannya, itu betapa Tuhan menyertai, betapa Tuhan menolong. Waktu muda sampai sekarang pun kita tetap merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai dan Dia akan melindungi, itu pasti Tuhan lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Ya. Kita lihat di dalam kitab Ibrani 13 Bapak Ibu, ayat yang ke-8, apa kata firman Tuhan? Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang artinya adalah bahwa Tuhan tidak berubah, kasih-Nya, penyertaannya, perlindungannya, kebaikannya, Dia tidak pernah berubah apa yang Dia lakukan terhadap kita sampai kita memutih rambut kita. Tuhan tetap sama kasih-Nya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tadi saya katakan di dalam Mazmur 37 ya Bapak Ibu. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Ya. Siapa orang benar itu? Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Anak cucunya dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Tidak pernah kekurangan. Apa yang diperlukan pas ada. Dicukupkan oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita menjadi orang benar, lansia yang benar? Yaitu tentu standarnya adalah, barometernya adalah Yesus Kristus, yaitu firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu, mungkin kita tidak bisa seperti anak-anak muda lain, ya. Kalau kita membaca Alkitab, kita harus punya penyanggah, yaitu kacamata. Kita juga bisa memuji Tuhan. Lansia yang benar tentunya mengisi hari-harinya untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk lebih dekat lagi kepada keluarga, anak, cucu, menantu, menjadi berkat, menjadi teladan dalam kesetiaannya kepada Tuhan dan kesetiaannya kepada keluarga. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang-orang benar, dan hidupnya akan menjadi berkat bagi keluarga, bagi komunitas di mana kita berada di gereja. Meskipun kita sudah lanjut usia, tidak menutup kemungkinan dalam kesetiaan kita kepada Tuhan itu yang menjadi teladan bagi yang lain. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Biarlah saat ini kita menyadari kita sudah lanjut usia, tidak muda lagi, tetapi kita percaya kesetiaan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, biarlah itu menjadi teladan bagi anak muda dan bagi orang-orang di sekitar di mana kita berada. Karena kita adalah bagian orang benar mendapat perlindungan, orang benar mendapat penyertaan dari Tuhan. Itu adalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menyadari di dalam usia kami yang tidak muda lagi, kami tetap membutuhkan pegangan tangan Tuhan yang kuat. Kami membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Karena kami menjadi lemah tanpa Engkau. Karena kami menjadi jatuh tanpa Engkau. Kiranya Tuhan Kau terus mengangkat kami. Kiranya Tuhan Kau terus menggendong kami sampai memutih rambut kami. Itulah yang Kau janjikan kepada kami, dan kami akan pegang teguh janji Tuhan. Karena Engkau tidak pernah berubah dalam Engkau berjanji dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.